Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Bahrul Alam dari mahasiswa Stikes Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang RJP atau resusitasi jantung paru. RJP adalah suatu tindakan gawat darurat akibat kegagalan sirkulasi dan pernapasan untuk dikembalikan ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Kalau tidak ada oksigen 3-9 menit dinyatakan meninggal atau mati. Nah, jika jalan napas tersumbat 2-3, kemudian oksigen paru akan habis. Jika oksigen paru habis 2-3, oksigen darah akan habis. Jika oksigen darah habis 2-3, kemudian jantung berhenti. Tubuh yang tidak pernah memiliki cadangan atau simpanan oksigen, oksigen itu harus selalu disuplai terus-menerus. Melalui jalan napas harus dipertahankan bebas. Tujuan dan indikasi. Indikasinya yaitu henti napas. Tujuannya mencegah berhentinya sirkulasi atau pernapasan. Yang kedua, indikasi henti jantung yang bertujuan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi pada korban yang mengalami henti jantung atau henti napas. Langkah-langkah RCP. Yang pertama, danger atau dalam bahaya. Pastikan keamanan, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Respon, yang kedua respon. Cek respon pasien. Yang ketiga, short care EMS atau meminta bantuan dan atau aktifkan emergency medical service. Yang keempat, circulation. Cek nadi, cek napas, kompresi 30 kali, kompresi dada, dan yang kelima, airway atau bebaskan jalan napas. Yang terakhir, breathing. Beri bantuan napas selama 2 kali. Yang pertama, danger. Pastikan keamanannya. Yang pertama, aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini di sini ada respon. Cara menilai respon pasien. Tepuk bahu dan teriak, bangun Pak atau Bu, atau buka Pak, Bu. Nah, yang cara menilai respon di sini memakai AFPU, AVFPU. Yang pertama, aret atau mengecek kesadaran korban. Yang kedua, verbal dengan memanggil korban dengan keras di telinga korban. Yang ketiga, pain atau pasien bisa merasakan nyeri dengan cara menekan bagian putih dan kuku tangan sehingga pasien sadar. Atau unresponsive. Pasien yang tidak ada bereaksi segera meminta bantuan atau meminta pertolongan. Hati-hati kalau ada trauma leher atau kepala. Berikut ini gambar contoh melakukan menilai respon pasien. Nah, ini contoh bila pasien tidak sadar meminta bantuan segera mungkin. Nah, di sini ada korban. Tugas kita sebagai perawat adalah atau orang biasa meminta pertolongan, lakukan bantuan hidup dasar. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Yang keempat, pasang sepat atau bidai. Yang kelima, evakuasi. Di sini korban apabila contohnya dengan gangguan napas, gangguan sirkulasi, shock hebat, dan pendarahan. Jika terlambat, dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Airway.
atau bebaskan jalan napas. Terdiri dari atas dua tahap. Membuka jalan yang pertama membuka jalan napas, yang kedua memberikan jalan napas. Nah, di sini ada head tilt atau chin lift. Head tilt adalah atau chin lift, angkat kepala, angkat dagu. Apabila itu tidak ada trauma leher atau di bagian kepala pada korban. Breathing atau bantuan napas. Beri napas 2 kali dengan volume tidak. Yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua mulut ke hidung, yang ketiga dari mulut atau menggunakan alat pelindung dengan masker CFR. Yang terakhir mouth to stomach atau dari mulut ke sudah yang diberikan lubang untuk memberikan jalan napas. Breathing, nah ini semacam alat pelindungnya berupa back valve mask. Dengan teknik pegang masker BFP dengan teknik AC clamp. Dengan cara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf C, memegang masker, 3 jari lainnya membentuk huruf E, ekstensi kepala. Seperti gambar yang dicontoh sebagai berikut. Circulation. Dengan posisi badan tegak, lurus, penolong mengkompresi dada lurus ke bawah secara teratur dengan kecepatan 100 sampai 110 kali per menit. Kedalamannya untuk dewasa 5 sampai 6 cm, rasio 30:2, maksudnya 30. Lakukan kompresi dada 2 kali pernapasan dengan 1 atau 2 penolong, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Anak 5 cm kedalamannya. Ini rasionya 30:2, 15:2 dengan 1 penolong dan 15:2, 2 penolong, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Untuk bayi 4 cm dengan rasio 30:2, 1 penolong, 15:2, 2 penolong, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Pastikan ada tidaknya nadi karotis atau nadi yang berada di leher, bagian leher. Pertama, raba nadi karotis 2 sampai 3 cm di samping trakea. Jika tidak ada nadi, mulai lakukan siklus 30 kompresi dada dan 2 kali ventilasi. Jika ada nadi, beri 1 ventilasi atau napas buatan tiap 60 detik sampai 10 sampai 12 kali per menit. Nah, setelah dilakukan dari airway breathing circulation, di sini ada evaluasi. Sesudah 5 siklus lakukan evaluasi. Yang pertama, jika tidak ada nadi karotis, lakukan kembali kompresi dan ventilasi 30:2. Yang kedua, jika nadi teraba dan napas tidak ada, berikan bantuan napas sebanyak 10 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Yang ketiga, jika nadi teraba dan napas ada, beri posisi senyaman mungkin atau recovery position. Nah, di sini ada perhatian dengan kalau pasien mengalami henti napas kembali, jika terjadi, segera terlentangkan pasien dan lakukan napas buatan kembali. Kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, RJP adalah tindakan gawat darurat akibat kegagalan sirkulasi dan pernapasan untuk dikembalikan ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Sekian dan terima kasih, kurangnya lebih mohon maaf dengan pemaparan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.